Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih yang kita terima hingga pada saat ini kita masih diberi nafas kehidupan dan dapat mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran agribisnis. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Saputra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran agribisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu perilaku konsumen agribisnis. Namun sebelum itu ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing, yang dimulai dengan saya, yaitu Binsar Maluto Panggabean dengan NIM 71832100047, rekan saya Elsa Putri Ramadita 718321042, selanjutnya Iva Ayu Fitriana Sution 71835100003, selanjutnya yaitu Juni di Setiawan 71822100003. Untuk kali ini saya yang akan mengambil alih dan saya yang akan mempresentasikan mewakili kelompok 3 pada kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya saya menjelaskan apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Mangkunegara atau menurut para ahli yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Selanjutnya menurut para ahli yaitu Winardi dalam Sumarwan, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi cukup sulit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh banyaknya variabel-variabel yang mempengaruhinya dan variabel tersebut cenderung saling berinteraksi. Nah, untuk yang materi yang pertama ada di sini pentingnya perilaku konsumen dalam manajemen pemasaran agribisnis. Era produsen mengendalikan konsumen telah berlalu dan telah digantikan dengan era di mana konsumen memegang kendali. Konsumen yang mendikte produk apa yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan harus berfokus pada konsumen. Konsumen adalah bagian terpenting dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengerti bagaimana konsumennya berperilaku. Pada dasarnya perilaku, konsumen merupakan tindakan atau perilaku, termasuk di dalamnya aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan itu, yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk guna memenuhi kebutuhannya. Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran, perusahaan harus memahami apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang mereka lakukan, serta kejadian sekitar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan konsumen. Di sini perilaku konsumen adalah dinamis, artinya bahwa seorang individu konsumen, suatu komunitas konsumen, atau masyarakat luas akan selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini berdampak tidak hanya pada studi perilaku konsumen itu sendiri, akan tetapi juga pada pengembangan strategi pemasaran. Yang selanjutnya ada di sini peran yang dilakukan tersebut adalah, maksudnya di sini tadi di sini ada perilaku konsumen mempelajari di mana dalam kondisi macam apa dan bagaimana kebiasaan seseorang membeli suatu produk dengan merek tertentu. Kesemuanya ini sangat membantu manajer pemasaran dalam menyusun kebijaksanaan pemasaran perusahaan. Proses pengambilan keputusan pembelian suatu barang atau jasa akan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan peran masing-masing. Maksudnya peran yang dilakukan tersebut adalah maksudnya yang saya jelaskan barusan. Di sini ada 5 peran. Yang pertama, initiator, yang dimana artinya individu yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pembelian barang tertentu. Yang kedua, influencer, individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Informasi mengenai kriteria yang diberikan akan dipertimbangkan baik secara sengaja atau tidak. Yang ketiga, decider, individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya. Yang keempat, buyer, individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya. Dan yang kelima itu ada user, individu yang mempergunakan barang atau jasa yang dibeli. Yang selanjutnya ada beberapa teori perilaku konsumen. Yang pertama ada teori ekonomi makro. Teori ini yang beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal
mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya. Yang kedua ada teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Yang ketiga teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas seperti kebudayaan, kelas sosial, dan sebagainya. Yang selanjutnya, analisis konsumen merupakan dasar dari manajemen pemasaran. Perencanaan dan strategi pemasaran harus disusun berdasarkan pemahaman akan konsumen yang menjadi target pasar bagi perusahaan. Pentingnya pemahaman mengenai konsumen dapat dijumpai dalam definisi pemasaran. Seperti yang kita ketahui, pemasaran adalah aktivitas manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Dari definisi tersebut ada dua hal penting. Pertama, pemasar berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan orang lain. Dan kedua, pemasaran melibatkan studi tentang pertukaran dalam mana orang saling menyerahkan sumber daya. Agar menjadi pemasar yang berhasil, mereka harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang di sini ada satu, analisis konsumen menjadi dasar bagi manajer pemasaran. Hal ini membantu manajer dalam yang menyusun bauran pemasaran, segmentasi, diferensiasi dan produk positioning, menyediakan dasar analisis lingkungan, dan mengembangkan riset pemasaran. Yang kedua, analisis konsumen memainkan peranan kritis dan dalam pengembangan kebijakan publik. Yang ketiga, pengetahuan mengenai perilaku konsumen, mengembangkan kemampuan konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih efektif. Yang keempat, analisis konsumen memberikan pengetahuan tentang perilaku manusia. Dan yang terakhir, ada studi perilaku konsumen memberikan 3 jenis informasi. Yang pertama itu orientasi konsumen, fakta mengenai perilaku pembelian, dan teori yang membimbing dalam proses berpikir. Perilaku konsumen sangatlah berkaitan dengan pemasaran. Kaitan antara perilaku konsumen dengan pemasaran adalah perilaku konsumen sangat mempengaruhi kelancaran proses pemasaran. Pemasar harus bisa memahami perilaku atau sikap dari masing-masing individu yang menjadi sasarannya dalam memasarkan produk dan jasa. Perilaku setiap individu berbeda-beda. Perbedaan itu juga terdapat ketika mereka mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumen dengan pendapatan yang tinggi dan kelas sosial atas pasti mengkonsumsi barang yang berbeda dengan konsumen dengan pendapatan rendah dan kelas sosial bawah. Dalam hal ini, pemasar harus menerapkan strategi pemasaran yang berbeda antara konsumen kelas sosial atas dengan konsumen kelas sosial bawah. Setidaknya terdapat 3 hal yang wajib diketahui oleh pemasar atas konsumennya, yaitu 1. Mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, mengetahui apa seleranya. Dan yang terakhir, bagaimana konsumen mengambil keputusan. Materi yang kedua, di sini ada tingkat analisis perilaku konsumen. Analisis konsumen merupakan dasar dari manajemen pemasaran. Perencanaan dan strategi pemasaran harus disusun berdasarkan pemahaman akan konsumen yang menjadi target pasar bagi perusahaan. Pentingnya pemahaman mengenai konsumen dapat dijumpai dalam definisi pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Dari definisi tersebut ada 2 hal penting. Pertama, pemasar berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan orang lain. Kedua, pemasaran melibatkan studi tentang pertukaran dalam mana orang saling menyerahkan sumber daya. Agar menjadi pemasar yang berhasil, mereka harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Alasan mempelajari perilaku konsumen dapat diikhtisarkan sebagai berikut. 1. Analisis konsumen menjadi dasar bagi manajer pemasaran. Hal ini membantu manajer dalam menyusun bauran pemasaran, segmentasi, diferensiasi, dan produk positioning, menyediakan dasar analisis lingkungan, mengembangkan riset pemasaran seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, analisis konsumen memainkan peranan kritis dalam pengembangan kebijakan publik. Yang ketiga, pengetahuan mengenai perilaku konsumen mengembangkan kemampuan konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih efektif. Analisis konsumen memberikan pengetahuan tentang perilaku manusia. Dan yang terakhir, studi perilaku konsumen memberikan 3 jenis informasi: orientasi konsumen, fakta mengenai perilaku konsumen, teori yang membimbing dalam proses berpikir, yang seperti saya jelaskan tadi.
Materi yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih, membeli dan menggunakan suatu barang dan jasa. Faktor-faktor inilah yang pada dasarnya membentuk perilaku konsumen. Dengan bauran pemasaran yang sama dengan 4P maupun 7P, reaksi atau respon konsumen bisa saja akan berbeda. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam pada perilaku konsumen. Faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen ini terutama mencakup faktor budaya, faktor subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Budaya yang dimaksud di sini adalah meliputi nilai-nilai, kebiasaan adat istiadat, tradisi dan kepercayaan yang menentukan kebutuhan, preferensi, dan perilaku seseorang secara keseluruhan. Subbudaya yang dimaksud di sini adalah terdiri dari subkultur atau subbudaya yang lebih kecil. Setiap subkultur memberikan identifikasi yang lebih spesifik pada setiap anggota masyarakatnya. Yang kelas sosial yang dimaksud di sini adalah kelas sosial yang memiliki seorang mempengaruhi keputusan pembelian. Secara umum, orang-orang dari kelas yang sama akan memiliki minat, nilai, dan perilaku yang sama. Yang selanjutnya ada faktor sosial. Respon konsumen terhadap suatu produk, merek, dan perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang pertama itu ada keluarga. Keluarga memainkan peranan yang penting dalam membentuk preferensi atau kecenderungan atau kebutuhan, keinginan, dan perilaku seseorang, termasuk perilaku dalam berbelanja. Yang kedua, kelompok referensi. Kelompok referensi atau grup rujukan adalah kumpulan orang yang digunakan sebagai standar perbandingan terhadap diri sendiri, terlepas dari apakah individu yang bersangkutan merupakan bagian dari kelompok tersebut atau tidak. Yang ketiga, peran dan status sosial. Seseorang memainkan berbagai peran dalam kehidupannya. Peranannya berada di dalam lingkungan dan kondisi yang berbeda pula. Peran orang tersebut akan berbeda di kantor kerja, di keluarga, di organisasi sosial, ataupun di klub. Faktor selanjutnya ada faktor pribadi. Seiring dengan faktor budaya dan faktor sosial, faktor pribadi juga mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Faktor pribadi terkait dengan pembeli itu sendiri. Faktor ini terutama termasuk usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang pertama tadi yang saya jelaskan yaitu usia dan tahapan siklus kehidupan, yang dimana ini adalah seorang pria melewati berbagai tahapan siklus hidupnya yang dimulai dari bayi, anak, remaja, muda, dan dewasa dan tua. Kebutuhan dan preferensi akan bervariasi ketika seseorang melewati berbagai tahapan siklus hidupnya. Misalnya masa anak-anak dan masa remaja memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Yang kedua ada pekerjaan. Pekerjaan individu juga mempengaruhi perilaku pembeliannya. Orang-orang cenderung membeli produk dan layanan yang mendukung profesi dan peran mereka di masyarakat. Yang ketiga, keadaan ekonomi atau penghasilan. Kecenderungan pembelian seseorang secara langsung berbanding lurus dengan pendapatan atau penghasilannya per bulan. Yang keempat ada gaya hidup. Gaya hidup istilah yang dikemukakan oleh psikolog Austria Alfred Adler pada tahun 1929. Ini merujuk pada cara seseorang tinggal di masyarakat. Sangat penting bagi sebagian orang untuk mengenakan pakaian bermerek, sedangkan beberapa orang benar-benar tidak memperhatikan merek sama sekali. Yang kelima, kepribadian. Kepribadian individu juga mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang dimana setiap individu memiliki ciri kepribadian khasnya sendiri yang mencerminkan perilaku pembeliannya. Faktor selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologis seseorang mendorong tindakannya untuk mencari kepuasan. Ini juga terbagi atas motivasi, persepsi, belajar dan pengalaman, sikap dan keyakinan. Yang pertama ada motivasi. Tingkat motivasi dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal ini dijelaskan oleh Maslow melalui teori hierarki kebutuhannya yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, persepsi. Persepsi konsumen terhadap produk tertentu dan merek tertentu juga dapat mempengaruhi keputusan pembeliannya. Persepsi adalah proses di mana seorang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi yang diterimanya untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Yang selanjutnya belajar dan pengalaman.
Belajar adalah penelitian tentang produk dan layanan sebelum konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Belajar dan mendidik diri sendiri. Akhir-akhir ini banyak dilakukan secara online dan juga dalam kelompok. Sedangkan pengalaman adalah mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu suatu produk dan layanan. Belajar dan pengalaman ini memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen karena akan mempengaruhi konsumen yang akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang terakhir, maaf di PPT nggak ada. Yang terakhir itu ada sikap dan keyakinan. Setiap individu memiliki keyakinan dan sikap tertentu terhadap suatu produk sehingga menjadi dasar untuk membuat keputusan pembeliannya. Sikap dan keyakinan ini adalah kecenderungan untuk merespon produk tertentu dengan cara tertentu dan membentuk citra merek yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Selanjutnya ada studi kasus. Yang kami ambil adalah studi kasus perilaku konsumen madu di Bogor. Madu merupakan perlebahan bergizi tinggi, memiliki banyak manfaat yang tidak hanya sebagai obat tetapi juga dapat digunakan sebagai food supplement. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia seharusnya membutuhkan madu yang cukup banyak. Banyaknya pesaing dalam memproduksi madu menyebabkan pengembangan madu serta pemasaran madu harus mampu menciptakan nilai tambah dari produknya sehingga mampu bersaing dengan produsen lain. Untuk itu diperlukan analisis perilaku konsumen madu sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pelaku bisnis dan pengembangan produk madu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik konsumen madu dilihat dari sisi psikografis dan demografi. Yang kedua, bagaimana perilaku konsumen dalam mengkonsumsi madu. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam mengkonsumsi madu. Dan yang terakhir, strategi apa yang harus diterapkan dalam rangka pengembangan produk madu. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang perilaku konsumen madu yang dilakukan di Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa segmentasi konsumen madu diperoleh 3 segmen, yaitu segmen 1 sebanyak 45,6%, segmen 2 sebanyak 37,8%, dan segmen 3 sebanyak 16,7%. Apabila dilihat dari sisi demografi, variabel yang mempunyai keterkaitan dengan segmentasi konsumen hanya status pernikahan. Namun demikian, variabel tersebut tetap sulit digunakan untuk membedakan ketiga segmen. Perilaku konsumen yang sangat berkaitan dengan penilaian konsumen akan keyakinan dan persepsi terhadap madu. Persepsi responden terhadap harga madu sama saja dengan harga madu curah. Perilaku konsumen madu baik konsumen madu bermerek maupun madu curah adalah relatif sama. Akan tetapi konsumen madu bermerek lebih sering membeli madu di supermarket, sedangkan konsumen madu curah membeli madu langsung ke peternak lebah. Selain itu, konsumen madu bermerek biasa mengkonsumsi madu yang mengandung royal jelly atau polen dengan ukuran kurang dari 500 ml, sedangkan konsumen madu curah biasa mengkonsumsi madu randu dengan ukuran kurang dari 1000 ml. Pada dasarnya, konsumen mengetahui bahwa madu tidak hanya bermanfaat sebagai obat tetapi juga dapat digunakan sebagai food supplement. Konsumen lebih menyukai membeli madu di supermarket dan langsung ke peternak lebah. Informasi yang diinginkan responden terdapat pada label, yaitu waktu diproduksi, waktu kadaluarsa, manfaat madu, kandungan gizi, dan jenis madu. Implikasi strategi yang harus dilakukan produsen yaitu melakukan pengembangan produk madu dengan cara membuat produk yang lebih spesifik berdasarkan masing-masing segmen. Untuk meningkatkan keyakinan responden terhadap madu yang diproduksi, maka produsen perlu mempertahankan dan meningkatkan mutu produk madu serta lebih menonjolkan keaslian madu yang dihasilkan, menjaga kebersihan tempat produksi, selalu membuat produk sesuai dengan keinginan konsumen, dan membuat madu dengan berbagai rasa. Kesimpulan yang diambil adalah perilaku konsumen pada dasarnya merupakan tindakan atau perilaku, termasuk di dalamnya aspek-aspek mempengaruhi tindakan itu yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk atau barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya. Tidak ada kesamaan definisi yang dikemukakan para ahli. Perbedaan itu disebabkan adanya perbedaan sudut pandang. Perilaku manusia sangat kompleks sehingga sangat sulit digambarkan dengan kata-kata. Analisis konsumen merupakan dasar dari manajemen pemasaran. Perencanaan dan strategi pemasaran harus disusun berdasarkan pemahaman akan konsumen yang menjadi target pasar bagi perusahaan. Saya rasa sekian hasil presentasi kami, yaitu dari kelompok 3. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.